Tahukah Anda, sebagian orang maju sejuta tahun sementara Anda tampaknya terjebak di jalur lambat. Meskipun waktu telah berlalu, hidup Anda tidak banyak berubah dalam 5 tahun terakhir. Dan secara realistis, kecil kemungkinan Anda akan mendapatkan keberuntungan dalam 5 tahun ke depan. Jika Anda terus berjalan dengan kecepatan seperti sekarang, kehidupan yang Anda bayangkan untuk diri sendiri hanya akan menjadi keinginan yang pernah Anda miliki. Orang lain memiliki waktu 24 jam yang sama dalam sehari, tetapi entah bagaimana mereka menyelesaikan lebih banyak hal daripada Anda. Itu karena mereka mengetahui sesuatu yang tidak Anda ketahui. Tetapi Anda akan segera mempelajarinya. Di akhir video ini, Anda akan mempelajari cara membuat kemajuan selama 5 tahun hanya dalam 1 tahun. Berikut cara membuat kemajuan lebih cepat dalam hidup. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Pertama, Anda memilih hanya satu tujuan dan Anda mencuci otak diri sendiri agar percaya bahwa itu dapat dicapai. Inti dari segala bentuk pencapaian adalah keyakinan. Banyak orang memiliki impian dan keinginan yang mereka tahu jauh di lubuk hati tidak akan terjadi. Jadi, mereka mengandalkan keberuntungan. Oke, keberuntungan bukanlah sebuah strategi. Keberuntungan tidak harus bisa dipercaya oleh semua orang. Anda harus yakin bahwa Anda bisa mencapainya. Definisikan dengan jelas. Tuliskan. Lihatlah tujuan setiap hari agar Anda tetap fokus. Ternyata, sebagai manusia, kita sebenarnya sangat pandai mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika saja kita tahu apa itu. Setelah tujuan ditetapkan dan ditetapkan, setiap pilihan yang Anda buat harus selaras dengannya. Kemajuan akan datang dari semakin dekatnya Anda dengan tujuan. Mungkin itu bukan jalan yang lurus, tetapi buatlah keputusan yang akan membawa Anda lebih dekat dalam bentuk apapun. Kedekatan dengan tujuan meningkatkan peluang Anda untuk mencapainya, jadi dekatkan diri Anda. Kebanyakan orang gagal dan terjebak ketika mereka memilih dua tujuan yang berlawanan arah. Selangkah lebih dekat ke salah satunya akan membawa Anda selangkah lebih jauh dari yang lain. Dalam kepanikan, Anda mundur selangkah untuk memperbaikinya. Anda baru saja membuat 2 langkah, masing-masing membutuhkan usaha. Keduanya berorientasi pada tujuan Anda. Namun, jika Anda melihat peta, Anda kembali ke tempat Anda memulai. Jika ada satu hal yang perlu diingat, Aluxer, itu adalah ini. Kecepatan datang dari fokus, bukan paksaan. Nomor 2, temukan satu sumber kebenaran, telitilah, dan berkomitmenlah sepenuhnya. Anda cukup pintar untuk membedakan mana yang memiliki kemungkinan keberhasilan lebih tinggi dan mana yang jelas-jelas omong kosong. Benar. Oke, jadi, temukan sumber kebenaran. Ini berarti suara, mentor, contoh seseorang yang melakukan apa yang akan Anda lakukan. Tinjau tindakan mereka. Pelajari buku pedoman mereka dan ikuti jejak yang telah mereka buat. Karena tindakan mereka mengarah pada hasil yang Anda inginkan, kemungkinan besar mengikuti buku pedoman yang sama setidaknya akan membantu Anda membuat kemajuan substansial ke arah yang benar. Jangan mengubah rencana, jangan mengejar jalan pintas. Percayalah pada prosesnya dan curahkan waktu Anda. Kenyataannya, sebagian besar rencana adalah rencana yang cukup baik jika Anda menaatinya cukup lama. Kebanyakan orang gagal atau melambat dalam hidup ketika mereka memulai sebuah rencana dan kemudian memutuskan untuk mengubahnya di tengah jalan. Kita menjadi kaya karena kita cukup bodoh untuk mempercayai semua yang kita baca di buku bisnis. Kita berkomitmen penuh. Ternyata orang-orang itu benar. Nomor 3. Nomor 3. Anda menggandakan usaha harian untuk hasil 8 kali lipat. Tidak peduli seberapa bodohnya Anda, seberapa miskinnya Anda, seberapa tidak termotivasinya Anda, jika Anda menggandakan volume usaha harian, Anda akan melihat peningkatan hasil setidaknya sebesar 50%. Namun, jika Anda benar-benar pintar, jika Anda bersemangat, dan mulai memperoleh peralatan yang tepat, jika Anda menggandakan usaha, sesuatu yang aneh akan terjadi. Hasilnya tidak berlipat ganda, tetapi meningkat 4 hingga 8 kali lipat dalam jangka menengah. Mengapa? Karena Anda memiliki lebih sedikit waktu untuk terganggu, untuk membuang-buang sumber daya Anda pada hal-hal yang tidak berkontribusi pada masa depan Anda. Usaha bertambah banyak. Ketika Anda menginvestasikan kembali penghasilan tambahan, Anda memperoleh peralatan yang sekarang memberi Anda hasil per jam yang sama seperti sebelumnya, tetapi hanya dalam separuh waktu. Jika Anda menggandakan usaha Anda setiap hari, tidak akan lama sampai Anda menggandakan hasil per jam Anda. Menggandakan hasil dan menggandakan waktu. Anda sekarang membuat kemajuan 4 kali lebih cepat. Ketika Anda menjalani hidup dengan volume sebanyak ini, Anda akan belajar 2 kali lebih cepat dari orang lain karena Anda menghadapi lebih banyak situasi. Begitulah cara menggandakan usaha Anda menghasilkan hasil 8x lipat. Nomor 4, Anda mengingatkan diri sendiri tentang apa yang Anda hindari dan apa yang Anda tuju.
Hanya dengan berfokus pada 3 angka pertama dalam daftar ini sudah cukup untuk memberi Anda kemajuan nyata. Anda akan melihatnya di laba bersih dan rekening bank Anda. Karena Anda telah membuat beberapa kemajuan, Anda akan mulai melambat. Ketika Anda melambat, godaan akan muncul. Benda-benda berkilau akan mencoba memikat Anda menjauh dari jalan Anda. Kembali ke atas kuda jauh lebih sulit daripada tidak pernah turun dari kuda itu sejak awal. Jadi, Anda memerlukan cara yang mudah dan efektif untuk memotivasi diri sendiri. Saat itulah Anda mengingatkan diri sendiri tentang apa tujuan besarnya, apa yang Anda tuju. Anda memvisualisasikan seperti apa hidup Anda saat Anda sampai di sana. Dampaknya terhadap hidup Anda dan kehidupan orang-orang yang Anda cintai. Ini memberikan dorongan awal, tetapi tidak cukup untuk membuat Anda lepas landas. Untuk memahami hal ini, Anda menggali jauh ke dalam diri Anda dan menyadari apa yang Anda hindari. Seperti apa hidup Anda jika Anda tidak mengambil tindakan? Bahwa semua yang Anda tahu dapat Anda capai tidak akan pernah terwujud. Anda akan menjalani hidup dengan penyesalan dan kekecewaan karena tidak pernah menjadi apa yang Anda tahu dapat Anda capai. Rekan-rekan Anda akan terus maju. Idola Anda akan semakin terpuruk, dan Anda akan tenggelam dalam keadaan biasa-biasa saja. Akibatnya, Anda akan menjadi getir dan marah pada dunia, mencari-cari alasan dan menyalahkan orang lain kecuali diri Anda sendiri. Keluarga dan teman-teman Anda akan mulai membenci Anda karenanya. Dan Anda akan merasa sakit hati karena terus menjadi diri sendiri dan terpuruk. Dalam hal ini, satu-satunya nilai yang akan Anda tambahkan ke dunia adalah bahwa anak-anak Anda akan tumbuh dengan kegagalan Anda sebagai contoh tentang apa yang tidak boleh dilakukan dalam hidup. Itulah yang Anda hindari. Itulah perbedaan antara kembali bekerja untuk mewujudkan impian Anda dan tidak mengambil tindakan sama sekali. Nomor 5. Menangkan hari sebelum hari dimulai. Sekarang, ada 2 jenis orang di dunia. Mereka yang merencanakan hari dengan spontan. Mereka yang merencanakan hari mengungguli yang lain dalam setiap metrik yang memungkinkan dengan selisih yang sangat besar. Oke, mereka yang merencanakan hari lebih produktif. Mereka menyelesaikan lebih banyak hal dalam sehari. Mereka secara eksponensial lebih mungkin menemukan kesuksesan jangka panjang dalam kehidupan profesional dan pribadi mereka. Mereka lebih mampu menyesuaikan diri dan stabil secara emosional. Mereka cenderung tidak depresi, cemas, atau merasa tersesat. Dan mereka mencapai tingkat keseimbangan kehidupan kerja yang jauh lebih tinggi. Yang dilakukan perencanaan adalah menghilangkan hambatan dari hidup Anda. Jadi, berikut contoh sederhananya. Lebih mudah untuk berlari di pagi hari jika Anda menyiapkan sepatu dan pakaian di dekat pintu pada malam sebelumnya. Jika semuanya diatur agar Anda dapat melakukannya, Anda cenderung tidak akan takut atau mencari alasan untuk tidak melakukannya. Disinilah rutinitas dan disiplin untuk menjadwalkan hari pada malam sebelumnya menjadi pengubah permainan. Anda tidak perlu lagi melawan suara kecil di kepala Anda karena begitu Anda keluar dari pintu, Anda mungkin juga bisa berlari. Bukan, Anda mungkin juga bisa berolahraga. Anda mungkin juga bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan. Anda mungkin juga bisa membaca atau menulis halaman-halaman itu. Mulailah dengan memfokuskan pikiran Anda. Jika pikiran Anda tahu apa yang harus difokuskan, suara kecil itu akan menjadi lebih tenang. Jadi, lakukan hal tersulit yang Anda bisa di awal hari. Jika Anda sudah bisa memenangkan hari sebelum pukul 11 pagi, semua hal lain yang Anda lakukan akan menjadi kemajuan ekstra. Ini disebut memakan katak. Anda tahu apa yang benar-benar menggerakkan jarum ke depan dan apa yang hanya sekadar pemelihara. Mengunggah produk baru ke toko Anda lebih baik daripada sekadar memeriksa angka atau menjawab email. Bayar iuran Anda sebelum melakukan hal lainnya. Para ahli menyebut ini pemblokiran waktu saat Anda mulai membagi hari Anda dalam slot waktu yang secara... Butuh dana dalam keadaan mendesak? Tenang, ADS pinjam limit sampai dengan 50 juta dan tenor sampai dengan 12 bulan. Aktivasinya cukup dengan KTP. Yuk aktivasi segera. Gue suka pakai Chrombank karena top up sama transfernya gratis. Gue suka banget pakai Chrombank karena bunganya tinggi. Khusus didedikasikan untuk item tindakan. Kita memulai setiap hari dengan minum kopi dan sesi alux harian dan segera setelah itu kita langsung mengerjakan tugas dengan prioritas tertinggi yang telah kita pilih sehari sebelumnya. Beginilah cara kita memenangkan pagi dan paruh pertama hari kita. Saat pukul 1 siang tiba, kita telah mengirimkan atau menyelesaikan apa yang kebanyakan orang anggap sebagai pekerjaan sehari. Dari pukul 1 hingga 6 sore, apapun yang tidak dapat kami kirim atau selesaikan akan mempercepat kemajuan kami. Dan kami dapat memfokuskannya karena kami tidak lagi memiliki tekanan dari hal besar yang menghantui kami. Pukul 6 hingga 8 adalah waktu keluarga yang rutin selama lebih dari 1 dekade sebelum kami merencanakan hari dan minggu sebelumnya. Masalah terbesarnya adalah Anda akan sangat produktif sehingga pada titik tertentu Anda akan kesulitan menemukan tugas prioritas tinggi untuk
untuk diselesaikan di paruh pertama hari itu. Anda dapat membuat diri Anda lebih bahagia dengan membuat jurnal rasa syukur dan merenungkan apa yang Anda pelajari. Pelajari keterampilan atau teknik tertentu dari para ahli yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk menyempurnakan keahlian mereka. Dibutuhkan waktu 15 menit di pagi hari untuk menyiapkan semua ini dengan cara yang secara dramatis meningkatkan peluang keberhasilan Anda. Sedemikian rupa sehingga kami menciptakan satu-satunya aplikasi yang dirancang untuk melakukan hal itu. Kunjungi alux.com/app sekarang dan unduh. Setiap pagi saat Anda minum kopi atau teh, buka aplikasi dan jalankan selama 15 menit. Dengarkan Alux Harian. Tuliskan 4 baris di jurnal Anda untuk orang-orang yang hanya menginginkan manfaat dari jurnal tanpa semua hal yang tidak penting. Lalu, kembali bekerja. Ratusan ribu orang adalah bukti nyata bahwa aplikasi ini telah menjadi pendorong bagi mereka. Jadi, sekarang saatnya Anda melakukan hal yang sama. Langkah pertama, unduh aplikasinya dan buat akun. Langkah kedua, pindai kode QR di layar untuk mendapatkan diskon eksklusif 25% untuk paket tahunan dan berkomitmenlah untuk fokus selama setahun. Langkah ketiga, gunakan setiap pagi dengan kopi Anda dan lihat seberapa cepat Anda membuat kemajuan dalam hidup. Ini adalah investasi yang tidak akan Anda sesali. Nomor 6, miliki bias tindakan dan bias kecepatan. Tindakan mengalahkan kecerdasan saat waktu terus berjalan. Anda akan belajar lebih banyak dengan melakukan daripada dengan berpikir. Kecepatan memperkuat pembelajaran. Sejauh ini, selesai lebih baik daripada sempurna. Selesai membangun momentum. Perfeksionisme membuat Anda tetap di tempat yang sama. Jalan menuju kesuksesan diaspal oleh tindakan, bukan keraguan. Semua orang sukses bertindak dengan rasa urgensi. Ini penting, bahkan jika mereka harus membuatnya secara artifisial. Jika Anda membuat diri Anda percaya bahwa hidup Anda bergantung pada penyelesaian berbagai hal, hasil yang Anda peroleh akan berubah. Oke, kecepatan tumbuh subur di tengah ketidaksempurnaan. Urgensi yang Anda bawa menentukan seberapa cepat Anda akan mengubah hidup Anda. Orang-orang sukses memiliki bias kecepatan. Kami belajar pelajaran luar biasa dari seorang mentor miliarder kami ketika kami membahas tujuan pertumbuhan perusahaan kami dan memberitahu mereka tentang peta jalan 3 tahun kami. Dia mendengarkan dengan tenang, memikirkannya dengan matang, lalu mengajukan pertanyaan yang telah mengubah cara kami bekerja. Apa yang diperlukan untuk mewujudkan semua itu hanya dalam waktu 6 bulan? Hal ini memaksa kami untuk berpikir secara radikal berbeda. Kami akan membutuhkan lebih banyak orang, lebih banyak uang, dan mempercepat kecepatan belajar dengan gagal lebih cepat. Kecepatan mungkin mahal, tetapi sepadan jika menghemat waktu Anda. Karena seiring berjalannya waktu, peluang yang Anda miliki saat ini mungkin tidak tersedia 2 tahun dari sekarang. Inilah sebabnya mengapa perusahaan-perusahaan Silicon Valley mengumpulkan uang sehingga mereka dapat membuat kemajuan senilai 10 tahun dalam 18 bulan dan mengurangi risiko hilangnya peluang sebelum Anda memiliki kesempatan untuk bertindak. Nomor 7. Berhentilah melihat orang lain atau mengejar orang lain. Selama Anda hidup, Anda akan selalu menjadi ras yang hanya dimiliki satu orang. Anda berlomba melawan kegagalan yang mungkin terjadi jika Anda berhenti berlari. Ini bukan tentang orang lain. Mereka tidak penting. Anda tidak membutuhkan persetujuan dari rekan-rekan Anda karena mereka bukanlah rekan-rekan Anda. Anda perlu membangun kepekaan terhadap gangguan, kemampuan untuk mengidentifikasinya sebagaimana adanya. Bagi orang yang tidak terlatih, ini mungkin muncul sebagai peluang. Namun, sebagian besar peluang hanyalah gangguan yang terselubung. Oke, begitu Anda berhenti membandingkan diri Anda dengan orang lain, Anda membutuhkan bandwidth untuk fokus pada diri sendiri. Anda mendapatkannya dengan mengambil kembali bandwidth Anda dari orang-orang yang mengambilnya sejak awal. Kapal yang tenggelam tidak dapat menyelamatkan siapapun. Jadi, perbaiki kapal sialan Anda. Oke, kuatkan diri Anda. Biarkan mereka menanggung beban mereka sendiri untuk sementara waktu, lalu selamatkan mereka saat Anda siap. Jika tidak, mereka akan menenggelamkan Anda. Nomor 8, Anda tidak menyerah pada 60%. Jadi, Anda memulai sesuatu, Anda melakukannya selama beberapa minggu, dan Anda membuat beberapa kemajuan. Anda telah mencapai 50 hingga 60% dari sesuatu yang mungkin mengubah permainan untuk Anda. Pada titik itu, karena alasan apapun, Anda berhenti. Semua upaya yang telah Anda lakukan kini sia-sia. ROI atas waktu, upaya, dan uang yang diinvestasikan adalah 0. Oke, Natada, tentu, teruslah berbohong kepada diri sendiri bahwa Anda sebenarnya telah belajar banyak. Tetapi Anda belum melakukannya, bukan, kecuali Anda mengirimkannya, menjalankannya, atau menaatinya. Anda telah menyia-nyiakan kesempatan, dan itu membunuh kita ketika ini terjadi. Anda menemukan calon karyawan yang hebat, wawancara pertama berjalan dengan baik, begitu pula dengan wawancara kedua atau ketiga. Ketika segala sesuatunya akan menjadi serius, Anda menemukan tanda bahaya besar yang Anda tahu membuat mereka tidak cocok untuk jangka panjang, jadi Anda mengakhirinya. Semua waktu dan upaya yang telah dilakukan terbuang sia-sia. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan sekarang adalah mencoba lagi sampai Anda dapat mencapai garis akhir.
Hello semuanya. Have you ever thought about the jobs that allows you to earn anywhere in the world? Would you like to be a part of the growing industry and be able to work remotely while managing your own time? Then I invite you to join my free webinar about 5 steps on how to become a remote worker, a virtual assistant, where you are going to learn who are virtual assistants, what services you can provide as a virtual assistant, how to find clients, and how to avoid common mistakes. The participation is complete. Apapun yang Anda lakukan, jangan biasakan berhenti di 60% atau Anda akan selalu terjebak di tempat Anda berada. Nomor 9, tinggalkan platform. Anda tidak membutuhkan berita atau gangguan. Tidak ada yang bisa Anda lakukan di Instagram atau Facebook, Twitter, TV, Twitch, atau media sosial. Hidup Anda akan jauh lebih baik tanpa terjebak dalam siklus berita. Rahasia kecepatan bukanlah lebih banyak usaha, melainkan lebih sedikit kebisingan. Menghilangkan doom scrolling dari hidup Anda akan mengungkap seberapa banyak waktu tidak produktif yang biasa Anda buang tanpa hasil apapun. Segera, Anda akan menyadari bahwa Anda telah memonetisasi atau setidaknya menikmati kurang dari 20% waktu yang tersedia. Segala sesuatu yang lain hanyalah Anda yang bermalas-malasan tanpa tujuan. Nomor 10, jika orang lain tahu cara mencapai tujuan lebih cepat, bayar mereka untuk menunjukkan cara melakukannya. Anda akan jauh lebih cepat ketika Anda beralih dari mempekerjakan orang yang dapat Anda kembangkan menjadi mempekerjakan orang yang sudah berkembang. Anda dapat beralih dari mempekerjakan orang dengan biaya murah menjadi mempekerjakan orang dengan keahlian tertentu per unit waktu. Anda akan mendapatkan lebih banyak hal dengan tangga tersebut. Mereka tidak perlu menjadi karyawan. Mereka hanya perlu memiliki keahlian untuk melihat hal-hal yang Anda lewatkan. Itulah gunanya para ahli. Mereka telah melakukan persis apa yang Anda coba cari tahu. Jadi, mereka telah melihat semua kesalahan yang akan Anda buat secara langsung. Kami dulu membayar $5.000 sebulan kepada seorang mentor yang bisa menjadi mata kedua yang melihat keputusan yang kami buat hanya agar kami dapat meningkatkan rasio keberhasilan kami. Kami menyadari betapa berharganya ini dan betapa kebanyakan orang tidak memiliki uang sebanyak itu untuk meminta seseorang menunjukkan jalan seperti yang kami lakukan. Jadi, kami mulai membayar para ahli dengan banyak uang untuk berbagi wawasan yang sama yang telah mereka pelajari dengan cara yang sulit dengan komunitas tertutup pelanggan aplikasi Alux. Hanya dengan $1.99 setahun, Anda mendapatkan akses ke ribuan sesi pelatihan dari orang-orang terpintar di dunia. Daripada menyewa pelatih eksekutif dengan bayaran ribuan dolar sebulan, dapatkan aplikasi Alux dan Anda akan memiliki portofolio guru yang melatih Anda. Dan Anda tahu, kami tidak seharusnya memberitahu Anda hal ini karena ini buruk untuk bisnis, tetapi jika Anda mendaftar hanya untuk 1 bulan seharga $29.99, Anda akan tetap memiliki akses ke seluruh pustaka konten untuk melihat apakah itu tepat untuk Anda. Sejauh ini akan menjadi uang terbaik yang Anda belanjakan hari ini. Jadi unduh aplikasinya di alux.com/app dan dapatkan langganan. Kami akan melihat Anda di dalam. Nomor 11, Anda menyingkirkan ekspektasi Anda akan pencapaian instan dan apapun yang terjadi, Anda mempercayai prosesnya. Minggu pertama Anda pergi ke pusat kebugaran, Anda tidak melihat hasil apapun, bukan? Anda merasa lelah, semuanya terasa sakit, tidak ada perut six-pack yang terlihat. Tetapi Anda tahu bahwa jika Anda terus melakukannya, 6 hingga 12 bulan dari sekarang, segalanya akan mulai terlihat jauh lebih baik. Anda tidak hanya akan konsisten dalam proses yang Anda tahu berhasil jika Anda terus melakukannya, itu akan berlanjut ke seluruh hidup Anda. Anda akan mulai makan lebih baik sehingga Anda tidak mengorbankan upaya yang Anda lakukan. Anda akan tidur lebih nyenyak, merasa lebih baik, otak Anda akan lebih tajam. Sebelum Anda menyadarinya, itu akan terasa alami seolah-olah itu selalu menjadi bagian dari jadwal Anda. Begitu Anda melihat hasilnya, Anda akan ketagihan. Anda akan mulai mengoptimalkan latihan Anda dan menyempurnakan teknik Anda. Anda akan membuat kemajuan nyata dan tahu kapan Anda menjalani hari yang hebat. Hal yang sama persis terjadi dalam bisnis dan kehidupan. Berhentilah mengabaikan sesuatu seolah-olah itu tidak berhasil hanya karena Anda pergi ke pusat kebugaran sekali dan Anda tidak memiliki perut six-pack. Itu tidak berhasil. Oke, tundukkan kepala Anda dan lakukan setiap hari. Periksa kembali dalam 6 bulan dan lihat bagaimana keadaan Anda. Nomor 12, Anda membangun dan terus mengoptimalkan mesin yang memberi Anda apa yang Anda inginkan. Ada 2 cara untuk pergi dari titik A ke titik B. Pertama, Anda berjalan kaki. Itulah yang biasanya terjadi saat memiliki pekerjaan. Kedua, Anda membangun mesin yang membawa Anda ke sana. Jika Anda tidak ingin pergi jauh, berjalan kaki akan cukup untuk menyelesaikannya. Namun, jika tujuan Anda melampaui cakrawala itu,
Anda perlu membangun sesuatu. Bergantung pada tujuan Anda, itu bisa berupa sepeda, mobil, kereta api, pesawat, atau roket. Sepeda itu seperti toko roti tempat Anda menjadi koki utamanya. Mobil adalah bisnis kecil tempat Anda memiliki beberapa karyawan. Kereta api adalah bisnis regional yang besar. Pesawat terbang adalah bisnis internasional. Dan roket adalah unicorn yang mengubah dunia. Sekarang, setiap kategori sebelumnya telah dibuat oleh orang lain. Jadi, Anda tahu itu mungkin dan Anda memiliki pemahaman tentang betapa sulitnya membangun setiap bagian. Apa yang akan kami sampaikan kepada Anda sangat penting. Oke, jadi, perhatikan baik-baik. Pada hari-hari awal Anda membangun mesin, Anda akan merasa seperti tidak membuat banyak kemajuan. Sebenarnya, orang-orang yang berjalan akan lebih maju daripada Anda. Namun, begitu roda dipasang pada benda Anda, mesin menyala, dan Anda memegang kemudi, Anda akan melewati mereka dalam sekejap mata. Oke, dalam jangka panjang, mobil terburuk akan tetap membawa Anda lebih jauh daripada jalan kaki terbaik. Quantum computing is a fundamentally different computing paradigm. Kaki terbaik. Setelah Anda berhasil membuat mesin, sedikit perubahan akan membuat perbedaan besar. Anda mendapatkan ban yang tepat, jenis bahan bakar yang tepat, Anda mengganti komponen yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Terus optimalkan hal-hal kecil untuk hasil yang besar. Baru-baru ini, kami telah meningkatkan konversi dari corong kami dari 5% menjadi 6% hanya dengan mengubah proses orientasi. 1% mungkin tidak tampak banyak bagi Anda, tetapi sebenarnya itu adalah peningkatan 20% dalam jumlah orang yang mencoba produk kami. Jauh lebih mudah bagi kami untuk mengoptimalkan konversi sebesar 1% daripada meningkatkan volume orang yang mendengar tentang produk sebesar 20%. Ditambah lagi, jika Anda melakukan pengoptimalan terlebih dahulu, hasilnya akan bertambah seiring dengan semua upaya di masa mendatang. Nomor 13, 2 kali lebih lama tetapi dilakukan oleh orang lain lebih baik daripada melakukannya sendiri. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan amatir adalah mereka berpikir kemajuan itu linear, seperti garis lurus dari titik A ke titik B. Oke, tidak juga. Kenyataannya, kemajuan lebih bersifat 3 dimensi dan Anda mengukurnya dalam volume. Dan volume dapat berlapis-lapis. Jadi, untuk menggunakan contoh sebelumnya, seperti inilah berjalan kaki atau bersepeda. Daripada melakukan itu, beginilah cara Anda dapat membuat kemajuan yang sama dalam waktu yang lebih singkat. Omong-omong, ini disebut bagan nut. Dan beginilah cara Anda melacak semua upaya berkelanjutan di perusahaan Anda. Para amatir akan berkata Anda tidak dapat mengerjakan lebih banyak tugas pada saat yang bersamaan. Namun para profesional tahu bahwa mereka dapat mempekerjakan orang untuk melakukan bagian yang membosankan, sementara mereka mengerjakan tugas-tugas yang tidak dapat dialidayakan. Anda tidak perlu menjadi seorang jenius untuk bergerak cepat. Anda hanya perlu melakukan alidaya dengan bijak. Kemajuan yang tidak harus Anda ciptakan sendiri adalah tujuan utama pertumbuhan. Begitu Anda menemukannya, Anda tidak akan pernah kembali. Nomor 14, Anda mengelilingi diri Anda dengan pelari yang lebih cepat. Hati Anda menentukan kecepatan. Anda bergerak lambat karena Anda dikelilingi oleh pelari yang lambat. Bahkan jika Anda lebih cepat dari lingkaran Anda saat ini, Anda masih menyisakan banyak waktu luang. Cara tercepat untuk naik level adalah dengan bergabung dengan sekelompok pelari yang lebih cepat. Dalam dunia bisnis, orang-orang yang menghasilkan uang jauh lebih banyak daripada Anda adalah mereka. Hanya dengan berada di lingkaran mereka, kecepatan Anda akan meningkat. Anda akan melihat bagaimana mereka beroperasi, sistem yang mereka bangun, dan bagaimana mereka bergerak. Mereka akan memaksa Anda untuk mengikuti mereka, dan sebagai hasilnya, hasil dan fokus Anda akan berubah. Dalam hidup, selalu lebih baik menjadi rumah termiskin di lingkungan yang kaya daripada rumah terkaya di lingkungan yang miskin. Anda akan bekerja lebih keras, anak-anak Anda akan memiliki teman-teman yang lebih baik, dan kualitas hidup Anda akan secara objektif lebih baik. Dan nomor 15, Anda belajar berselancar daripada berenang melawan arus. Ombak tidak dapat dihindari. Beberapa orang tidak pernah masuk ke air karena ombak, dan yang lain, mereka belajar cara berselancar di ombak tersebut. Berenang melawan arus akan membutuhkan usaha yang luar biasa dan Anda akan membuat sedikit kemajuan. Belum lagi, itu akan melelahkan dan tidak berkelanjutan bahkan dalam jangka menengah. Pilih titik masuk Anda dengan hati-hati. Anda tidak ingin berjualan koran atau TV hitam putih di zaman modern ini. Cara lama melakukannya adalah dengan menaiki lift. Anda ingin berada di tempat yang dituju oleh kepingan salju. Seberapa cepat Anda membuat kemajuan bergantung pada kemampuan Anda untuk menavigasi realitas Anda saat ini dan membedakan keduanya. Seorang pelaut yang hebat belajar membaca langit dan air.
Gunakan setiap alat modern yang Anda miliki untuk memprediksi cuaca dan memposisikan diri Anda untuk meraih kesuksesan. Saat angin bertiup, Anda tinggal menyesuaikan layar untuk memberi dorongan ekstra agar Anda sampai di sana lebih cepat. Namun, jangan pernah mengandalkan angin atau arus saja untuk membawa Anda sampai ke tujuan. Karena saat tidak ada angin, Anda sebaiknya mulai mendayung. Video ini penuh dengan permata dan momen-momen pencerahan bagi mereka yang tahu cara mendengarkan. Jadi, menurut Anda, mana di antara ini yang akan berdampak langsung pada hidup Anda? Beritahu kami di kolom komentar. Dan Anda tetap bersama kami hingga akhir video yang panjang ini, dan Anda tahu bahwa Anda telah mendapatkan bonus yang layak. Bonus hari ini adalah hambatan terbesar untuk kecepatan adalah berpikir bahwa Anda memiliki lebih banyak waktu. Rasa masa depan yang kita semua miliki ini hanyalah fata morgana. Anda tidak punya waktu sebanyak yang Anda kira. Berikut adalah wawasan yang mungkin tidak Anda ketahui tetapi akan Anda sadari saat Anda bertambah tua. Seiring berjalannya waktu yang Anda miliki semakin menyusut, baik dalam arti Anda semakin dekat dengan kematian, tetapi juga waktu yang tersedia untuk melakukan berbagai hal. Hidup terasa lebih bermakna saat Anda bertambah tua. Kewajiban kecil, tugas kecil, berbagai komitmen, semuanya menyita sebagian waktu yang harus Anda gunakan untuk mencapai tujuan Anda. Waktunya tidak akan pernah tepat. Mengatakan kepada diri sendiri bahwa Anda sedang menunggu waktu yang tepat adalah jebakan terbesar yang dialami kebanyakan orang. Kenyataannya, Anda tidak akan pernah punya lebih banyak waktu daripada yang Anda miliki saat ini. Satu-satunya sumber daya yang Anda miliki untuk membangun hari esok yang lebih baik adalah saat ini. Jika seluruh konsep ini masuk akal bagi Anda, tulis kata sekarang di kolom komentar. Mari kita lihat berapa banyak dari Anda yang menyadari bahwa Anda tidak punya banyak waktu untuk membangun kehidupan impian Anda dan berkomitmen untuk bertindak dengan rasa urgensi sampai Anda mendapatkannya. Kami salut kepada Anda di kolom komentar. Kami melihatmu dan kami berdiri bersamamu.